Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan solihah, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga anak solih solihah dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita lanjut belajar, kita baca basmalah dulu bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Solih solihah, hari ini kita masih belajar mengenai bab 4, bersih itu sehat. Kita sudah belajar mengenal macam-macam bersuci. Kita juga sudah belajar mengenal jenis-jenis air. Hari ini kita akan belajar tentang tata cara berwudu. Tujuan pembelajaran hari ini, anak solih dan solihah diharapkan mampu mempraktikkan tata cara berwudu. Anak solih dan solihah, masih ingatkah apa itu berwudu? Nah, berwudu adalah menyucikan diri dari hadas menggunakan air. Kapan kita berwudu? Betul, setiap sebelum sholat atau ketika kita akan melaksanakan sholat. Sekarang Bu Pita tanya, siapa yang sudah bisa berwudu? Wah, hebat kalau anak solih-solihah sudah bisa berwudu. Nah, Bu Pita mau kasih tahu nih, agar memudahkan kita dalam gerakan atau tata cara wudu, yuk kita coba tepuk wudu. Sudah tahu belum tepuk ini? Kita tepuk bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir kaki, lalu doa. Amin. Nah, itu tepuk wudu. Kalian bisa menghafal dulu tepuk ini agar memudahkan anak solih dan solihah mengingat gerakan saat berwudu. Ya. Lalu tata cara berwudu itu terdiri dari rukun wudu dan sunnah wudu. Apa itu rukun wudu ya? Nah, rukun wudu artinya kegiatan yang wajib dilakukan saat kita berwudu. Jika tidak atau sengaja tidak dilakukan, maka tidak sah wudu seseorang. Ya, ini adalah rukun wudu, kegiatan yang wajib atau harus dilakukan saat kita berwudu. Lalu, apa itu sunnah wudu? Nah, sunnah wudu adalah tata cara berwudu yang boleh dilakukan ataupun tidak. Itu namanya sunnah wudu. Nah, biar anak solih lebih mengerti, yuk kita simak video berikut ini ya. Siapa yang suka Upin Ipin? Di sini kita akan melihat bagaimana tata cara berwudu yang benar. Yang pertama, niat mengambil wudu. Membaca niat. Lalu langkah pertama, membersihkan kedua tangan, kedua telapak tangan. Langkah kedua, berkumur dan membersihkan hidung. Langkah ketiga, membasuh muka. Nah, ketika membasuh muka, pastikan seluruh bagian muka kita terkena air atau terbasuh oleh air. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Ada yang masih kering, wah berarti itu belum benar wudunya. Yang langkah keempat, membasuh pergelangan tangan kanan dan kiri hingga ke siku. Tuh, harus sampai siku.
Dan sama, semua bagian tangan harus terbasuh oleh air. Langkah kelima, menyapu air di kepala. Selanjutnya, langkah keenam, membasuh telinga kanan dan kiri. Langkah ketujuh, membasuh kaki kanan dan kiri hingga ke bulu buku kaki atau ke telapak kaki. Perhatikan gerakannya. Sela-sela kakinya dibersihkan, telapak kakinya sampai ke belakang ke mata kaki. Seperti itu ya, solih-solihah. Jadi cara-cara, tata cara dalam berwudu itu ada berapa langkah tadi? Ada 7 langkah. Nah, dari video tersebut kita bisa mengetahui bahwa dalam tata cara berwudu itu terdiri dari rukun wudu dan sunnah wudu. Nah, mana saja yang termasuk rukun wudu dan mana saja yang termasuk sunnah wudu? Kita lanjutkan. Gerakan yang wajib kita lakukan dalam berwudu disebut rukun wudu. Nah, yang termasuk rukun wudu adalah 1. Niat. Ini yang wajib ya kita lakukan saat kita berwudu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, membasuh rambut atau sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Tertib itu artinya dilakukan secara berurutan. Nah, 6 gerakan ini wajib kita lakukan saat kita berwudu karena merupakan salah satu syarat syah dalam berwudu. Jika kita melewatkan salah satunya, berarti wudu kita belum sah dan harus diulang lagi. Misalnya anak solih-solihah lupa membasuh tangan saat berwudu, berarti wudunya belum sah dan harus diulang kembali. Lalu selanjutnya yang termasuk sunnah wudu. Sunnah wudu itu apa? Tata cara wudu yang boleh ataupun tidak untuk dilakukan hanya sebagai penyempurna wudhu kita. Di antaranya yang pertama membaca bismillah sebelum berwudhu. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan, ya yang di awal tadi. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat membersihkan lubang hidung. Yang kelima mengusap kedua telinga. Yang keenam semua dibasuh dan diulang sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mendahulukan anggota sebelah kanan. Nah, ini adalah sunnah-sunnah wudhu, penyempurna wudhu kita. Yang kedelapannya, berdoa setelah berwudhu. Ini ya, solih-solihah yang termasuk sunnah wudhu. Jika dilakukan, maka wudhu kita semakin sempurna dan mendapatkan pahala. Namun, jika anak solih-solihah lupa salah satunya, misalnya terlewat mengusap telinga, maka tidak mengapa, wudunya tetap sah karena mengusap telinga termasuk sunnah wudu. Seperti itu. Sekarang yuk kita coba belajar niat wudu dan doa sesudah wudu ya. Sekarang pertama kita coba belajar membaca niat berwudu. Simak videonya ya. Jangan lupa baca doa sebelum wudhu ya nak, agar kita tidak diganggu oleh syaitan. Baik ayah. Nawaitu wudu'a li rafil hadathil asghari fardu lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Panas. Nah, seperti itu ya solih-solihah. Sebelum berwudu, kita harus mengawalinya dengan niat terlebih dahulu agar kita dijauhkan dari godaan setan. Kita baca sekali lagi yuk bacaan niatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, ini adalah bacaan niat untuk berwudu ya. Selanjutnya kita belajar melafalkan doa sesudah wudu. Simak videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa setelah wudhu. Assalamualaikum teman-temanku. Kita sudah selesai wudhu. Apa akan beranjak begitu saja? Jangan ya teman-teman. Kita berdoa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci atau soleh. Nah, itu adalah bacaan doa setelah berwudu. Kita baca sekali lagi ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, ini adalah bacaan setelah kita berwudu. Nah, terima kasih anak soli dan soliha. Cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga anak soli dan soliha paham ya, dan mampu mengetahui tata cara berwudu yang benar. Coba ayo kita berlatih berwudu dengan baik dan sempurna sesuai tata cara berwudu. Agar mempermudahkan anak soli dan soliha dalam mengingat gerakan wudu, yuk hafalkan terlebih dahulu tepuk wudunya ya. Nah, alhamdulillah, tugas hari ini untuk anak soli dan soliha adalah mempraktekkan gerakan berwudu dengan benar. Ya, jika soli soliha sudah hafal tepuk wudunya, sudah hafal apa saja urutan dalam berwudu, silahkan coba praktekkan gerakan berwudunya, lalu rekam melalui video dan kirimkan di classroom ya. Insya Allah anak soli soliha pasti bisa. Ya, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.